Halo Tribuners dan juga Sobat WK, kembali lagi bersama kami di sini dalam talk show edukasi seksual dengan tema, ini temanya agak sedikit pertanyaan. Oh ya, tapi sebelumnya saya mau sapa dulu. Saya saat ini ditemani oleh Bung Sabran lagi. Selamat malam Bung Sabran. Dan tentunya Dr. Vincent. Selamat malam Dr. Vincent. Terima kasih sudah hadir. Membaca Tribun Warta Kota. Nah, tema malam ini Dok, itu mengandung pertanyaan banyak sekali ya. betul. Jadi gimana ya Dok? Ini tuh penting tidak penting, tapi bagus untuk diobrolin gitu ya Dok. Nah, temanya itu adalah Dok, kalau buang di luar itu pasti nggak hamil kan? Gimana Dok? Ini tuh banyak banget pertanyaan yang muncul untuk para pasangan muda atau pasangan yang middle yang mungkin anaknya masih kecil tapi dia tidak mau KB dan sebagainya gitu. Adalah metode KB alami gitu ya Dok. Nah, sebenarnya kan ini kan termasuk kayak senggama terputus sebenarnya Dok ya. Betul. Iya. Menurut dokter gimana? Silakan dokter. Baik, selamat malam pembaca Tribun Warta Kota, kembali sama kita ya. Kami di sini ya, kita akan membahas tentang namanya buang di luar atau bahasa kerennya itu coitus interruptus ya. Tapi angka kegagalan tinggi. Oh ya Dok. Angka kegagalan apa tinggi Mbak Ari. yang kurang jago apa gimana Bukan ya Dok? kurang jago Mbak Ari, masalahnya telat cabut ya. Iya, telat cabut ya. Jadi angka kegagalan itu tinggi. Nah, ternyata dari penelitian itu dikatakan angka kegagalan sampai 70 sampai 80%. Ya bayangkan Mbak Ari udah mau klimaks, main tarik, siapa yang mau kan? Ya. Jadi pembaca Tribun dan Warta Kota memang angka kegagalan tinggi. Satu ya. Yang kedua, pertanyaan berikut ini adalah namanya buang di luar. Sejauh mana? Nah, kita perlu tahu tentang namanya fisiologi ejakulasi. Nah, fisiologi ejakulasi, refleks ejakulasi itu ada 6 kali. Jadi dalam satu kali orgasme ejakulasi itu ada 6 kali refleks, 6 kali namanya semprotan. Oh ya Dok. Itu rata-rata. Oke. Ya. Jadi volume ejakulat itu 2 sampai 6 cc akan dibagi dalam 6 kali semprotan. Itu sekali berhubungan ya Dok? Ya, untuk sekali orgasme, sekali berhubungan. Begitu ejakulasi 6 kali yang namanya semprotan. Nah, menjadi persoalan berapa kali yang buang di luar? Nah, dari 6 itu ya? Iya. Okay. Kalau tiba-tiba 1-2 dia menyemprot di dalam, 4 kalinya buang di luar, ya mana bisa, akhirnya pasti terjadi kalau dia subur ya, kalau dia spermanya bagus ya. Nah, perlu pembaca Tribun Warta Kota, ejakulat bukan sperma. Ada banyak pertanyaan Mas Sabran. Ya, Mbak Arya. Ejakulat itu dikatakan sperma, beda. Spermatozoa adalah sel yang ada di dalam ejakulat itu, cairan. Cairan ejakulat warnanya seperti putih susu ya, baunya khas, jumlahnya sekali keluar 2 sampai 6 cc. Nah, di dalamnya ada namanya sel spermatozoa yang bisa menyebabkan kehamilan. Nah, menjadi persoalan buang di luar ini 6 kali semprotan, berapa kali yang di luar? Nah, lalu pertanyaan, kalau begitu bagaimana mekanisme terjadinya kehamilan ini? Nah, kita perlu tahu, pembaca Tribun Warta Kota perlu tahu bahwa pada waktu disemprot atau mengalami ejakulasi, proses itu terjadi, maka ejakulat itu akan mengenai yang namanya mulut rahim, cervix uteri. Begitu terkena mulut rahim, maka spermatozoa akan masuk ke dalam. Jutaan itu. Angka normal adalah di atas 20 juta sel per mililiter ejakulat. Ya. Jadi kalau dia di bawah 20 juta sel, itu kita bilang oligozoospermi, artinya spermanya kurang. Nah, begitu disemprot terkena mulut rahim, nah ini dia menjadi masalah. Bisa terjadi kehamilan, bisa tidak. Nah, jadi kenapa angka kegagalan buang di luar ini tinggi? Karena 6 kali semprot dalam satu proses ejakulasi, berapa kali yang buang di luar? 6 kali semprot tanpa sadar gitu ya Dok ya?
Biasanya bisa ya itu artinya ya bisa dihitung. Tidak mungkin lah Mbak Ari seorang pria mau ejakulasi gitu 1, 2, 3 nggak ada Mbak Ari, ada aja nih ayah wae ya nggak mungkin. Jadi tidak mungkin ya Mas Sabran ya. Jadi dihitung yang penting secara konsensus seluruh pria 6 kali. Makanya dalam kalau mau periksa analisa sperma itu di lab itu biasanya nanti akan dicatat berapa kali istilahnya untuk waktu dia kan dengan cara masturbasi baru dia akan ejakulasi keluar untuk ditampung diperiksa untuk cairan ejakulatnya. Nah, tetapi secara konsensus 6 kali refleks atau semprotan itu Mbak Ari. Nah, itu dia. Tapi Pak Dokter katanya ada ini Pak, kan kalau sebelum ejakulasi itu ada yang cairan beningnya Pak dari. Nah, itu mungkin nggak mengandung sel sperma. Oh bukan, jadi gini. Nah itu ini juga pembaca Tribun Warta Kota harus tahu nih Mbak Ari. Nah bahwa cairan bening sebelum terjadi. Jadi gini, ejakulasi itu adalah satu fase di mana fasenya itu harus terjadi hubungan seksual. Ada penetrasi penis ke dalam vagina. Ya, ada penetrasi penis ke dalam vagina sehingga akhirnya ejakulasi terjadi. Ya, penetrasi penis berapa kali? Normal pada seorang pria dihitung sekitar 30 sampai 40 kali udah sehat. Jadi ada pertanyaan nih Mbak Ari. Wah, kalau begitu penetrasi penis lebih lama dari 1 jam. Itu mah kelainan. Itu jadi kalau cita-cita dulu kayak misalnya bisa 2 jam itu bohong. Itu bohong. Beneran dong bohong. Saya jamin bohong. Saya jamin itu delayed ejaculation. Saya jamin itu hipogonad dia pasien atau pria tersebut. Saya jamin dia adalah mungkin ejakulasi lama. Ya, jadi kembali sekarang kita harus tahu, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, mudah-mudahan dengan talkshow kita ini mencerahkan ya. Ya, jadi bahwa ejakulasi itu harus melalui hubungan seks penetrasi penis ke dalam vagina keluar masuk ya 30-40 kali normally. Makanya kalau ditanya pangkat peltu itu bagaimana ya? Tahu peltu kan? Ya, nempel metu. Nah, itu biasanya kurang dari 5 kali. Nah, biasanya 1 kali 2 kali udah keluar. Nah, itu peltu. Ya, jadi kita harus tahu di situ. Lalu yang kedua, cairan bening. Nah, itu getah prostat. Nah, ada banyak penanya atau banyak anak remaja yang istilahnya bertanya apakah itu ejakulat, bukan. Ya, jadi pembaca Tribun atau Warta Kota harus tahu bahwa cairan bening yang keluar sebelum terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina itulah getah prostat. Jadi itu adalah tanda bahwa seorang pria terangsang. Oh gitu. Jadi tidak ada sel sperma di situ? Tidak ada. Jadi itu dulu keluar. Jadi fasenya cairan bening dulu. Itu cairan bening dulu, baru penetrasi penis, baru ejakulat. Ejakulasi keluar. Nah, ejakulat sendiri dibentuk oleh 2 kelenjar. Yang namanya kelenjar prostat dan kelenjar vesicula seminalis. Itu 2 kelenjar yang memproduksi cairan ejakulat. Ya. Ejakulatnya ya. Jangan lu bilang spermatozoa, Sabran ya. Beda lagi ya kan. Kan udah mulai adonannya itu ya. Udah mulai silap kata tuh ya kan. Mau bilang salah. Ejakulat itu cairan. Di dalamnya ada sel spermatozoa. Oke, jelas ya? Ya. Oke, dokter. Jadi kalau yang bening itu tidak mungkin hamil ya? Tidak mungkin hamil karena tanda dia sudah terangsang gitu ya, karena tanda bahwa seorang pria terangsang kan akan ereksi. Saya pernah ngomong kan Sabran, kalau sentuhan di betis sama sentuhan di penis beda dong. Ya kan Bari ya, pasti beda. Sensasi bunyi terakhirnya sama ya dok. Tapi beda ini penerimaannya beda ya kan. Sensasinya beda. Respon juga beda. Gitu kan. Dok, kalau tadi nih dok senggama terputus ya, saya mau bilang buang di luar kayaknya gimana gitu betul. Itu bisa nggak sih dok kayak mengatasi penyakit menular seksual gitu dok? Nggak bisa. Jadi senggama terputus, coitus interruptus ya, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, tidak bisa mengatasi yang namanya problem penyakit menular seksual.
Kalau mencegah nggak bisa. tetap juga nggak Tetap bisa. nggak Ya? bisa. Karena apa? Nah, kita harus tahu penyakit menular seksual itu adalah satu kondisi di mana kuman itu ada di dalam dinding rahim, di dalam vagina. Maaf kok dinding rahim, salah. Di dalam dinding vagina, ya, di dalam liang sanggama atau vagina seorang wanita. Itu ada kuman-kumannya dan virus. Ya, pada seorang wanita itu virus yang paling sering adalah herpes simplex virus. Kalau itu terus-menerus menyebabkan kanker serviks. Ya, kepada seorang pria ada di mana? Ada di permukaan yang namanya mukosa atau permukaan luar atau permukaan saluran daripada yang namanya bukan uretra, artinya tempat keluarnya ejakulat. Ya, pada penis itu kan ada dua ya. Ada dua lubang, satu untuk keluar kencing, air seni, satu untuk keluar yang namanya cairan ejakulat. Nah, disitulah bersarangnya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya untuk kayak KB alami gitu, dokter, karena kan banyak wanita yang mungkin nggak bisa pakai KB yang disarankan oleh pemerintah gitu ya, dok. Kayak mungkin IUD, spiral atau pil atau suntik susuk dan sebagainya. Jadi banyak yang nggak cocok, lalu mereka melakukan metode seperti ini, buang di luar ini. Buang di luar. Itu kira-kira bisa membantu nggak sih, dok, untuk KB alami gitu? Bisa saja, bisa. Jadi saya tegaskan di talk show ini buat pembaca Tribun Warta Kota, coitus interruptus atau buang di luar atau senggama terputus itu sebagai salah satu cara KB alami. Tapi kembali saya harus katakan angka kegagalan itu tinggi. Angka kegagalan jadi tinggi. Bisa hamil juga ya, dok ya. Nah, Mbak Ari ini bicara masalah KB nih. Ya, saya harus kasih tahu. Ternyata pemakai KB hormonal, suntik, pil, implan yang hormonnya itu ditekan. KB hormonal itu isinya estrogen dan progesteron. Begitu hormonnya si wanita ditekan, maka akibat yang paling serius adalah apa? Hilangnya gairah seksual seorang wanita. Gitu ya, dokter ya. Dan Jadi akhirnya apa aja nih, dok? Suntik, pil, implan, susuk. implan itu susuk ya? Ya. Oke. Itu kan Spiral KB, tetap lebih aman, dok? KB itu tidak, itu mekanis. Jadi dia ditaruh. Nah, KB hormonal sebagai penyebab daripada hilangnya gairah pada seorang wanita. Jadi pembaca Tribun dan Warta Kota yang wanita harus hati-hati. Karena di luar sana ternyata di belahan dunia barat itu udah nggak dipakai. Oh gitu. Nggak dipakai. Yang kedua IUD atau spiral. Spiral itu ternyata menyebabkan yang namanya peradangan. Mulai dari rahim sampai dalam tuba uterin sampai di dalam ovarium kiri kanan. Atau yang namanya semua salpingitis. Jadi peradangan semua. Dan itu menyebabkan banyak kasus adalah bau. Bau yang keluar dari seorang wanita di vagina pada waktu hubungan seksual. Waktu nggak hubungan bagaimana? Nggak kelihatan baunya, Bari. Banyak kasus. Waktu hubungan dia nggak bau. Waktu tidak hubungan seksual dia nggak bau. Tapi begitu dia hubungan seksual, keluar dia cairan dari vagina itu bau. Kenapa bisa gitu ya, dok ya? Peradangan. Oh. Karangan yang dan si wanitanya nggak sadar gitu ya? Ya, dok, si wanitanya nggak sadar. IUD ya, dok? Ya, karena IUD. Sebagian besar karena IUD. Dan itu sudah banyak kasus. Kasus artinya kasus yang dialami oleh banyak wanita dan akhirnya dikeluhkan. Ya. Dan ternyata setelah spiralnya diambil, IUD-nya diambil, hilang. Kalau itu ya. Jadi yang paling efektif apa berarti, dok? Kalau hormonal tidak? Kalau ya memang kembali enggak, sekarang itu gini, silakan pakai kondom juga disarankan dalam artian, tetapi banyak pria nggak mau. Kenapa, dok? Enak. Ya, banyak pria nggak mau karena apa? Karena dibilang nggak terasa bagus. Nah, jadi ternyata dalam pengamatan pria itu lebih suka alami, Mbak Ari, nggak suka itu nggak tahu ya, itu orang kita belahan dunia timur. Makanya angka pemakaian kondom kan sedikit sekali. Nah, jadi better
buang di luar daripada pakai kondom gitu dok? Ya, mereka pikir begitu. Tapi menjadi persoalan angka kegagalan yang tinggi. 6 kali semprot, berapa yang dibuang? Ya, 6 kali semprot. Kalau 3 kali aja masih 50-50 ya. Nggak usah 3 kali, satu kali aja. Di dalam. Satu kali tiba-tiba keluar dalam, satu kali udah keluar. Bisa jadi. Karena kalau dia spermanya bagus, si wanitanya subur, hamil. Jadi nggak ada guna gitu. Nah, akhirnya pemerintah dalam hal ini, masyarakat kita akhirnya kontrasepsi mantap, kontrasepsi steril. Baik. Jadi ada namanya rumus 100. Anak 3 umur 30-an steril. Umur 40 anak 2 steril. Nah, itu. Ya udah. Itu aja. Jadi karena kalau anak 1 dok gimana dok? Anak 1 ya angkat anak lain gitu dok. ya. Oke. Ya dok, jadi itu banyak banget sih pro kontra gitu kan dok. Betul. Jadi ternyata tuh banyak di antara teman-teman saya pun yang sudah melakukan hal ini, bahkan sudah sampai puluhan tahun. Jadi kayak misalnya sudah 10 tahun menikah, sudah 5 tahun menikah gitu. Karena ya itu tadi si wanitanya tidak cocok pakai alat kontrasepsi lainnya, ditambah dengan si prianya, benar kata dokter dan Sabran tadi, nggak mau pakai kondom gitu. Nah, betul. Cuman katanya nih dok, bener nggak sih dok, supaya lebih efektif yang buang di luar ini atau senggama terputus ini, ada tekniknya katanya dokter. Kira-kira dokter bisa kasih spill nggak sih tekniknya kayak gimana biar berhasil gitu dokter? Saya sebetulnya tidak ada teknik khusus ya. Jadi pembaca Tribun Warta Kota tidak ada teknik khusus untuk buang di luar. Ya, nanti saya bilang wah dokter Binsar yang ngajarin teknik buang, nggak ada. Kayak misalnya judulnya katanya ngangkat pantat yang tinggi gitu, gimana ya dok? Bener gak sih dok? Jadi tekniknya sih sebetulnya tidak ada. Intinya adalah harus tahu bahwa refleks ejakulasi itu 6 kali semprot. Itu rata-rata. Jadi kita harus tahu bahwa waktu sudah mau keluar dia harus dikeluarkan. Itu aja. Hanya itu aja. Tidak ada teknik khusus atau bagaimana ya gaya apa nggak ada. Itu aja Mas Sabran. Mbak Ari. Baik dokter. Di Sabran masih ada pertanyaan? Cukup ya. Mbak Ari. Sudah cukup ya. Boleh highlight malam ini berarti. Jadi saya mau berikan sedikit kesimpulan. Buang di luar ini adalah satu mekanisme kontrasepsi ya yang dipakai untuk mencegah kehamilan pada pasangan atau pasutri yang tidak ingin memiliki anak. Oke. Yang kedua, pada kondisi istri yang tidak cocok dengan KB apapun ya. Tetapi sebetulnya KB hormonal ini punya efek yang tidak baik ya, efeknya menurunkan gairah seksual. Tetapi ada satu kondisi yang buat saya negatif ini ya Mbak Arif, Mas Sabran ya. Karena apa? Pada orang-orang yang free sex, yang memiliki kehidupan seks bebas, nah ini akhirnya satu-satunya solusi selain pakai kondom, ya ini buang di luar. Tetapi yang menjadi masalah buat kita adalah tidak tidak menjamin 100% tidak terjadinya kehamilan. Jadi jangan pernah mikir buang di luar aman, tidak akan hamil, aman. Oh, enggak. Selalu ada yang namanya kemungkinan dari 6 kali semprot itu mungkin 1 kali atau 2 kali dia buang di dalam. Ya, apalagi kalau si wanitanya subur banget dan si prianya spermatozoanya bagus banget. Itu dia. Nah, jadi itu dari saya dan yang penting di sini adalah kalau memang tidak ingin memiliki anak lagi dan kebetulan si wanita subur, pakailah kontrasepsi mantap yaitu steril bari. Itu yang sekarang disarankan pemerintah sehingga tidak mengganggu hormonal si wanita, kualitas seksual tetap baik dan si pria juga tidak akan mengalami penurunan dalam artian tadi komplikasi IUD, hubungan seks tiba-tiba tercium bau yang tidak enak karena apa? Peradangan. Itu mungkin dari saya kesimpulan dan bila Bapak Ibu ya pembaca Tribun Warta Kota ingin konsultasi mungkin bertanya ya silahkan chat, saya garis bawahi chat di WA saya 0813 8231
7586. Pasti saya balas. Dan saya praktek ada di Jakarta, Selatan, di Depok dan di Bogor. Demikian Mas Sabran, Mbak Ari yang bisa saya sampaikan itu. Baik dokter, terima kasih Terima banget. kasih banyak Pak Dokter, terima kasih Mbak Ari. Terima kasih, Bung Baik, Sabran. Sobat WK dan Tribuners, terima kasih sudah menyimak obrolan kita malam ini soal keluar di luar. Mudah-mudahan bermanfaat dan informatif. Sampai jumpa minggu depan hari Kamis dengan tema yang lain. Jika ada usulan boleh komentar di kolom komentar dan DM ke Instagram kami di Warta Kota Live. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Jangan lupa subscribe ya.